Shalom sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar dapat berjumpa kembali dalam satu teduh hari ini dengan tema kepastian hidup kekal. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 yang berbunyi, Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sahabat-sahabat Kristus, apa yang akan terjadi pada manusia setelah mati? Sebagian orang percaya bahwa manusia akan mengalami reinkarnasi atau dilahirkan kembali ke dalam dunia. Yang jahat selama hidup akan dilahirkan kembali dalam status yang lebih rendah, bisa jadi sebagai binatang. Yang baik akan dilahirkan kembali dalam status yang lebih tinggi. Sahabat-sahabat Kristus, tampaknya ada beberapa pandangan tentang kehidupan sesudah mati pada abad pertama. Karenanya surat Yohanes berulang kali menekankan tentang hidup yang kekal dalam Kristus. Itu berarti hidup bersama Tuhan di surga selama-lamanya. Lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 3 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Namun, bagaimana manusia bisa beroleh hidup yang kekal? Orang sebaik apapun pasti pernah berbuat jahat, dan itu dosa, dan upam dosa adalah maut. Ayat 17 bacaan kita, dan Roma pasal 6 ayat 23. Yohanes menjelaskan bahwa Yesus Kristus akan melindungi tiap orang yang percaya, sehingga mereka dianggap tidak berbuat dosa. Ayat 18 bacaan kita. Sahabat-sahabat Kristus,
Pengikut Kristus bisa memiliki hidup kekal bukan karena sempurna dalam berbuat baik, namun karena anugerah Tuhan. Tanpa Kristus, manusia tetap dalam kondisi berdosa. Itulah yang mendatangkan maut. Kebenaran ini memberi kita kelegaan dan kepastian mengenai hidup sesudah mati. Masa depan kekal kita terjamin bersama Tuhan selama-lamanya. Sahabat-sahabat Kristus, mari berdoa bagi banyak orang yang belum memiliki kepastian indah ini. Mohon Tuhan menolong agar mereka juga mengenal yang benar dan mendapat karunia hidup yang kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, ingat, masa depan adalah memuliakan dan menikmati Dia selamanya. Pasti. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.